Oke, ini materi selanjutnya terkait dengan file system. Jadi kalau kita bermain forensik digital atau digital forensik itu akan banyak berurusan dengan file system. Sudah tahu file system ya? Sudah ya? Kalau udah saya close saja, selesai. Jadi kadang kita punya laptop, pakai HP canggih, smartphone ya, atau pakai komputer apa, tapi kadang kita cuma levelnya itu user banget walaupun calon Eskom gitu. Ketika ditanya handphonemu pakai apa OS-nya, bisa jawab Android. File sistemnya apa? Nah, nggak tahu. Padahal bisa ditelusuri itu file sistemnya apa. Karena ketika kita tahu file sistemnya, kita tahu penanganan khusus untuk data yang ada di situ. Nah, ini juga berlaku untuk digital forensik nantinya. Ketika kita mendapatkan barang bukti, kita juga nanti akan harus mengetahui ini pakai file sistem apa. Oke, sebelum kita masuk jauh, ada yang bisa ngasih tahu mungkin contoh file sistem apa? Mas Purtin mungkin yang duduk depan tak tanya. Contohnya file system apa, Mas? Nah, nggak tahu nih. Hah? Bingung. Yang belakang mungkin ada yang tahu? Ini duduk depan langsung tak tanya, minggu depan duduk belakang. Enggak, Mas. Ada yang tahu mungkin contoh file system? Yang udah tahu mungkin? Waktu kalian nginstal Windows, pernah nginstal Windows enggak? Nah, itu kan ada pilihan file systemnya kan? Atau ketika kalian format hard disk gitu kan? Ada pilihannya apa? Klik kanan, biasanya langsung klik kanan format gitu toh ya. Waktu bikin partisi baru, pernah bikin partisi baru enggak? Nah, itu pilihan file systemnya apa? Apa? Nah, wis bener. Nggak tinggal mani ngomong kurang. Ya. Kalau kalian format flash disk itu kan flash disk atau apa, klik kanan format kan ada pilihannya kan? Pernah format flash disk nggak? Nah, pilihannya kan biasanya FAT32 atau NTFS itu kan. Nah, itu format file system. Nah, tiap file system itu ada fungsi, kelebihan dan kelemahannya masing-masing itu nanti. Nah, kita juga harus tahu situ. Contoh ketika kalian dikasih hard disk ukuran 5 tera atau 6 tera, itu juga harus menentukan format file system yang tepat. Kalau enggak, tidak akan terbaca 4 tera. Nanti ada ukurannya itu. Untuk hard disk ukuran sekian itu cocoknya apa itu file system ngaruh. Saya jangan diuji hafal apa enggak ya, saya enggak hafal jujur aja. Ya saya ketika mau pakai ukuran sekian ya saya akan cari tahu versi yang cocok apa. Zaman sekarang itu enak, tidak perlu menghafal. Selama ada internet ya kan. Mungkin orang sedunia ini kalau tiba-tiba internet disadun itu langsung bodoh semua mungkin ya. Karena informasi kita udah nggak ada di sini sekarang. Ada di internet. Oke. Itu ya flash system itu seperti itu nantinya. Nah, urusannya apa? File system itu nanti adalah hard disk, file system sama tipe file system. Ini mungkin saya agak cepat karena slide-nya banyak banget. Jadi kita ambil bagian-bagian yang bisa sangat menjelaskan aja dan mewakili yang lain. Nangkap ya? Oke. Kalian kalau kesepakatan yang seperti ini tuh kalian pasti akan setuju biasanya. Ya, pokoknya kalau saya yang penting sepakat ya udah aman berarti kan. Nah, jadi yang namanya digital evidence atau barang bukti digital itu kan ada dua, ini sering tak ulang-ulang kan. Ada yang volatile data sama non volatile. Volatile itu adalah ini. Contohnya tadi yang data yang ada di mana? Di memori. Ini kalau yang non volatile itu adalah data yang tidak akan hilang ketika device-nya di off.
Contohnya data yang ada di storage system, entah itu di hard disk, flash disk, dan lain-lain. Kuncinya kan di sini kalau bahas terkait dengan bukti digital. Terkait perbedaan volatile dan non volatile itu sebenarnya tidak perlu dibahas terlalu panjang karena ini ada di mata kuliah sistem operasi dan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ini hanya review aja. Contoh volatile data itu apa nih? Kamu sedang connect kemana, membuka file apa, terus ada informasi jaringan apa, proses yang running apa, mapping RAM itu apa, ada di mana, ada apanya aja ya. Terus port yang open itu apa aja. Ingat ya, sebuah sistem yang on itu pasti ada port yang terbuka. Nah, contoh ketika kalian sebuah file diklik kanan ya, copy. Itu ketika kalian belum klik kanan paste itu tersimpan di memori. Kayak gitu konsepnya. Nah, kan clipboard kan itu kan. Service command, shell command itu jadi muncul semua di situ. Kalau non volatile itu biasanya files, flags, web files di situ. Nih ya. Kalau volatile tadi udah kita bahas ya. Kurang lebih ini. Volatile itu tadi yang apa? Kita ulangi lagi, yang bisa hilang ketika komputernya mati atau device-nya mati. Kalau non volatile adalah yang kesimpan. Jadi ketika mati pun masih bisa diakses. Nih, network connection, login session itu ada di situ semua. Non volatile ini. File-file konfigurasi biasanya user, password, atau .conf itu apa, settingan-settingan di situ semua. Log file, jadi kalian melakukan aktivitas apapun dicatat di log, lah lognya itu adalah masuk ke non volatile. Karena kesimpan di sebuah file biasanya. Application, data file, swap files, dump files itu ada di semua, di non volatile semua. Jadi kalau data yang ada di RAM itu yang ini, yang ada di hard disk itu yang ini. Sebuah workstation itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini konsep yang lama ya. Jadi apa namanya, ada power supply-nya, terus external drive itu berarti kalau yang di luar ini, terus CD DVD drive sekarang jarang ada yang punya ini. Hard disk itu yang ada di dalamnya sekarang rata-rata pakai SSD ya kan. Terus expansion bus itu buat nambah-nambah card di dalamnya. Kalau PC yang seneng rakit PC itu kan sering nambah apa atau apa gitu kan. Nah di sini biasanya PCIe interface ya, PCIe kan. Terus ada ROM, CPU, RAM, nah itu di sini. Nah bentuknya kan seperti ini. Ini kita tidak bahas semua, kita hanya akan fokus ke hard disk. Nah ini saya nggak promosi, cuma nyari di internet ada itu aja. Ini hard disk, yang belum pernah lihat hard disk bentuknya seperti ini ya. Kalian beli, anak-anak zaman sekarang kan jarang yang pernah pegang hard disk itu. Kecuali yang cowok-cowok yang seneng ngoprek gitu. Yang cewek jarang banget lah nggak pegang hard disk kayak gini kan. Dikasih tugas ngomongkan hard disk ya tidak akan berani itu kan palingan. Lebih milih beli hard disk paling. Lah iya kan makanya kan. Kalau tahu caranya kan resiko akan hilang kan, karena ada triknya kan, caranya bootnya itu seperti apa. Makanya biasanya cara mitigasi resiko paling bagus daripada bongkar hard disk yang ada di RAM apa, beli hard disk kan endingnya kan. Nah, karena ada itu mata kuliah di Orarkom, organisasi dan arsitektur komputer, ada salah satu dosen menugaskan untuk membawa beberapa perangkat-perangkat komputer, ada hard disk atau apa. Itu ada yang bukan ngambil yang ada di PC-nya dia atau laptopnya dia, tapi apa, beli hard disk. Tiba di kelas itu hard disk yang masih bungkusan, ini hard disk pak, ya emang gue hard disk. Maksudnya bukan itu dulu. Maksudnya bukan itu ya. Nah jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ketika nanti menganalisa barang bukti forensik itu yang disita ya salah satunya ini hard disk. Bedanya dengan SSD, kalau hard disk itu di sini dalamnya ada komponen yang berputar.
Jadi kalau laptopmu kalau dipakai buat kerja, misalkan dipakai buat kerja keras ya, ngompel video atau apa, terus dia bergetar kencang, nah, itu kemungkinan belum pakai SSD, masih pakai hard disk. Selain dari kipas dari prosesor gitu kan ada. Tapi kalau kipas itu tidak bisa bikin laptop bergetar. Kipas prosesor itu tidak akan bisa laptop sampai kayak itu nggak bisa. Tapi kalau kipas hard disk, kalau kipas hard disk sama hard disk piringan hard disk yang berputar, karena putarannya itu ribuan bahkan puluhan ribu RPM, bisa bikin getar laptopnya. Itu di situ. Kalau sekarang jarang yang pakai sih, jarang. Kecuali server-server, soal server kan ukurannya kan 12 tera, 20 tera, itu kan kalau SSD belum bisa nangani itu. Dan mahal juga. Nah, istilah disk drive itu nanti ada dua macam, yang fix sama yang removable. Kalau yang fix itu berarti yang dipasang di komputer langsung dan tidak cabut pasang. Jadi kalau yang removable itu contohnya ya flash disk kalian tuh removable disk. Nah kalau disk drive itu kalau yang hard disk itu di sini. Dalamnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu beli hard disk lalu dibongkar lihat dalamnya, nggak perlu ya. Ini sudah tak carikan screenshotnya. Nah ini ada yang mengira ketika rusak itu rusak fatal. Jangan salah. Kalau hard disk kalian rusak, itu kadang cuma rusak ininya aja. Ini readernya ini, namanya aktuator. Kalau misalkan kalian nyimpen video jahat gitu kan di hard disk itu kan. Nah, video jahat kan macam-macam, orang CCTV, terus ada maling di situ kan, terus kerekam mau simpen situ kan video jahat kan. Nah, kalian ada video di depan rumah, ada CCTV di depan rumah. Di situ ada tabrakan atau apa kejahatan, orangnya kabur, itu video jahat. Jadi luruskan pikiran. Nah, jadi ketika kalian punya hard disk, dalamnya ada koleksi video apapun lah, video kalian apapun, video baik ya. Nah, itu harusnya konsumsi pribadi. Terus kalian merasa hard disknya rusak, dibuang. Ada orang yang seneng main forensik, diambillah hard disknya, dibongkar, terus dia kanibal, ada hard disk yang masih bagus atau apa, karena biasanya yang rusak ininya readernya. Ciri-ciri yang rusak readernya itu hard disknya kalau dinyalakan PC-nya bunyi krek, cirinya itu. Nah itu yang rusak ini, lengannya ini aja, itu cuma diganti segini, pasang hidup, ya videonya langsung tersebar, terus viral, terus klarifikasi, bisa toh. Biasanya kayak gitu kan di Indonesia kan. Nah, atau yang rusak itu di belakang di sini itu ada boardnya, belakang sini warnanya hijau, ada boardnya di bagian bawahnya ini. Kadang yang rusak cuma itunya, karena di server pun saya melakukan itu. Kalau misalkan ada di server yang rusak, itu kan bekas-bekasan kan banyak itu kan kadang. Jadi teman-teman saya minta coba ganti kanibal ininya, jalan lagi itu datanya. Karena kadang yang konslet cuma itunya. Makanya hati-hati untuk data. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengamankan, kalau misalkan mau dibuang ya dimusnahkan. Simple. Kalau dari ini kalau masih ketutup ya, kalian punya paku beton toh, dipaku aja dari atas, dah rusak. Paling simpel itu kalau hard disk. Karena ini tutupnya kokoh sekali. Cuma kalau kalian buang itu dan di dalamnya itu kedap udara, kalian buang di tempat sampah selama tidak terbakar itu masih bisa dibenerin, bisa di recovery. Karena ini tutupnya itu benar-benar kedap udara, dibikin kedap udara, rapet gitu. Makanya ketika terbuang pun ya masih bisa dibenerin. Nah ini ya, hati-hati. Nah kalau terkait dengan disk drive yang berputar kayak ini, itu ada yang istilahnya sektor, track kayak gitu. Nah platter itu berarti jumlah piringannya. Ini kan piringan ini ada yang lebih dari satu, ada yang cuma satu kan. Ini kalau berarti ini dua ini, satu dua. Terus ini ada apa namanya lengannya rangkap tiga. Karena yang satu disk itu yang dibaca atas bawah, atas sana sana.
Baru tahu ya. Tergantung, makanya tergantung harddisknya juga. Tergantung harddisknya. Kenapa kapasitasnya bisa ada yang banyak banget? Karena ada dual platter itu. Jadi bukan itu ya apa namanya, kan teknologi makin kecil kan makin mahal gitu kan. Nah, bisa makin tipis karena itu bisa dipakai dua lapisnya itu. Nah, kayak gini. Jadi ada yang sini. Nah, di sini kan ada pembagiannya ya, ada sektor itu berarti cuma yang gini. Kalau track itu berarti satu putaran ini track. Nah, kayak gitu. Satu plat berarti satu ini. Ini secara teori ini ya, jadi tumpukan plat. Gitu. Nah ini, jadi yang hijau-hijaunya ini kan boardnya. Kalau kita punya board yang sama, itu kalau misalkan rusak diganti bisanya langsung jalan. Jadi kalau misalkan ciri-cirinya yang rusak boardnya itu kalian lihat itu biasanya di bagian IC-nya di sini ada yang terbakar. Nah, konslet atau apa, ganti aja langsung nyala itu. Langsung datanya bisa diakses lagi. Nah, kalau hard disk nanti ada yang patah, ada yang SATA. Kalau patah itu yang jadul, sekarang udah sangat jarang. Itu eranya Intel Pentium 1, 2, 3 sampai 4. Era ketika saya SMP, mungkin SMP belum lahir mungkin kalian. Belum lahir mungkin. Saya SMP SD belum lahir, itu tahun 2000. Udah lahir belum ya? Itu 2004, belum lahir ya. Papi mamimu masih speak-speakan itu ya. Masih speak itu ya. Masih mengajukan proposal ya, dia approve apa enggak gitu kan. Memastikan eligible gitu kan. Oh ternyata tidak eligible, ganti yang lain gitu kan. Oke ya, jadi sini ya. Tuh terkait dengan patah, sekarang dah SATA rata-rata. Nah kalau SATA itu yang dipakai sekarang itu SSD. Kalau SSD itu isinya seperti ini. Jadi bentuknya kayak wafer. Wafer kan kayak gini kan. Nah ada potongan-potongan ya itu seperti ini. Itu pembacaannya seperti itu. Nah kalau SSD bentuknya lebih tipis dan lebih mahal biasanya. Laptop-laptop sekarang itu rata-rata udah pakai SSD. Makanya laptopnya hening, hemat listrik karena tidak ada sistem mekanik yang di dalamnya. Intinya ketika tidak ada perangkat yang berputar itu listriknya itu akan hemat. SSD kan nggak ada perangkat yang berputar kan, nggak ada platnya. Jadi dia benar-benar wafer. Dan karena dia langsung bacanya itu per blok, itu jadi read and write-nya lebih cepat. Kalau hard disk itu lebih lambat karena apa? Karena ini harus berputar. Misalkan datanya ada di sini nih, lengannya masih ada di sini, dia harus berputar dulu dan lengannya ke sini dulu, baru terbaca. Oh ternyata kalian buka data lagi, datanya nggak ada di sini nih, ternyata di ujung sini, dia akan berputar lagi, lengannya sambil minggir dulu. Nah, itu yang lama. Bedanya kalau ini SSD, dia datanya jelas langsung ada di mana. Jadi ketika datanya dibutuhkan langsung panggil. Oh datanya di sini, langsung panggil sini, jebret. Oh datanya di sini, langsung panggil sini, kayak gitu. Jadi lebih cepat. Dan tapi lebih cepat ini juga ada efeknya. SSD itu lebih cepat rusak daripada hard disk. Kalau kalian ngamati, makanya SSD itu ada umurnya. Berapa ribu kali read and write dia akan harus ganti. Kalau server, SSD di server itu ada monitoringnya. Ketika dia udah mendekati harus ganti itu akan ada warning. Terus dia ketika udah nggak bisa dipakai dia akan di off kan, harus ganti. Kalau di laptop nggak ada, tahu-tahu laptop kalian hang gitu aja kan. Tapi kalau laptop yang bagus, yang contohnya yang Alienware atau apa, biasanya ada di BIOS-nya ada monitoringnya itu khusus. Saya pernah lihat yang Alienware yang ada kopernya itu dulu 70 juta atau berapa itu ada monitoring untuk SSD-nya itu, Predator. Iya, yang Acer Predator kalau salah. Saya lupa namanya apa. Oke, itu terkait dengan pengetahuan tentang disk ya.
Berikutnya kita baru masuk ke file system. Kenapa kita harus bahas disk dulu baru file system? Karena file system itu ada di hard disk dan SSD tadi. Nah, file system ini adalah metode atau cara menyimpan dan mengambil file dari media penyimpanan, hard disk dan lain-lain tadi. Nah, jadi ini ya, file system itu kita memungkinkan kita mengatur file atau data dalam hierarki atau direktori. Analoginya kayak gini, dalam sebuah ruangan ini adalah disk drive atau hard disk. Nah, file system itu bagaimana kita menyimpan arsip-arsip itu di ruangan ini. Cara menyimpan arsip kan macam-macam kan. Ada yang pakai lemari, ada yang pakai kayak gini, apa namanya, laci-laci kayak gini. Ada yang malas tumpuk aja, ada kayak gitu kan, ada. Nah, caranya sebenarnya file system itu analoginya seperti itu, cara menyimpan. Nah, di sebuah layout file system itu kurang lebih isinya seperti ini. Ada file system kategori sama application kategori. Nah, ini ada layout dan informasi file itu di sini. Jadi misalkan ada sebuah file nih, file 1 txt, file 2 txt. Nanti ada metadatanya sendiri. Nah, kayak gini ada isinya di mana, terus konten itu isinya apa, itu file system yang mengatur ini. Di balik layarnya seperti apa ya saya juga tidak paham, karena intinya ya nanti 0101 itu tadi kalau komputer itu. Tapi intinya dalam sebuah file system itu hierarkinya seperti ini. Ini tadi ya. Nah, ini kota data kayak gitu. Jadi setiap file itu ada waktu, alamatnya dia ada di mana, ada di sektor yang mana, terus isinya apa, itu diatur di situ. Nih. Jadi kalau dipecah lagi nih, file system kategori ini isinya ini. Informasi atau data umum mengenai file sistemnya. Nah, nanti kalau misalkan kita pakai TSK ini, the slot kit, itu nanti kita bisa lihat informasi terkait dengan file system itu tadi. Nah, nanti semoga kita bisa praktek ini. Nah, ini juga nggak bisa dipraktekkan kalau kita nggak mempelajari materi tentang file system, iya kan? Nah, karena tool TSK ini tool untuk menganalisis file system. Kalau kita tidak tahu basic file system seperti apa, kita mau menganalisis apa? Cuma nginstal terus buka aplikasi, habis itu bengong habis itu. Makanya kan ini harus dipelajari. Jadi file system kategori ini nanti kita bisa kita bongkar, kita lihat di TSK nanti. Nah, nanti ada konten kategori. Nah, kalau konten itu lokasi penyimpanan untuk isi filenya ini. Jadi sehingga file-file ini bisa nyimpan data itu adalah di sini yang ngatur namanya konten kategori. Nah, ini nyimpannya berukuran pakai data unit dibentuk cluster atau blok tadi. Ini konsepnya seperti ini ya. Ini nggak bisa dilihat dengan mata langsung gitu, nggak bisa itu. Harus pakai tool juga itu. TSK itu tadi. Terus ada ini yang namanya metadata. Nah, metadata kategori ini kalian bisa tahu ini metadata itu. Jadi kalau kalian pakai foto Android kalian atau iPhone kalian, kan ketika foto itu kan akan menyimpan geolocation. Foto itu di mana kan bisa tahu toh kita toh? Di foto di mana, fotonya kapan, dengan kamera apa, lensanya apa. Pernah ngawati sampai sana enggak? Atau yang penting foto filternya bagus itu aja? Enggak kan? Nah, jadi ketika sebuah file tadi itu nyimpan metadata kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang ngatur ini bagian ini. Nah, file name berarti ini yang mengatur nama filenya aja ini, file name. Cukup simpel lah. Terus ada terkait dengan application kategori. Kalau ini disebut not essential. Jadi ini urusannya ya terkait dengan kuota room-nya itu. Kok room apa? Size-nya itu. Jadi kalau ini di sini kan nyebutnya data not essential. Essential itu artinya apa toh? Tidak. Not essential itu berarti tidak apa? Enggak penting lah gampangnya.
Karena di sistem itu pasti ada file-file atau data yang menurut sistem itu sendiri juga nggak penting, tapi itu dikumpulkan gitu kan. Makanya ketika kalian pakai tool-tool pembersih, contohnya apa? Si cleaner pernah install nggak? Atau disk analyzer atau apa, justru bersihkan, terus bersihkan PC, ada yang dihapus. Nah itu masuknya file unessential kategori ini. Oke, kita biar cepat, biar masuk file system ya, karena ini banyak ini file system. Nah saya mau lari ke sini, cuma harus melewati tadi dulu. Nah ini yang tadi sempat kita singgung ya. Jadi ketika kita install OS atau memformat hard disk atau disk, itu pasti ada yang namanya file system yang harus dipilih. Nah kalau misalkan Windows itu, kalau yang dulu itu biasanya FAT12, 16 sampai FAT32. Nah terus ketika memasuki sekarang nanti ada NTFS, nanti kita pelajari lagi. Jadi kalau yang Windows awal itu FAT12, 16 dan 32. Nah FAT ini ada batasannya, maksimal 8 tera. Terus batasan ukuran file 4 GB. Jadi kalau kalian punya hard disk, file sistemnya diformat sebagai FAT32. Hard disknya misalkan 4 tera. Wah, merasa canggih nih, hore, punya hard disk 4 tera. Terus kalian mau ngopi file. Ada satu file yang ukurannya 5 GB. Mau copy ke situ nggak bakal bisa. Karena maksimal untuk file di file system FAT32 itu adalah 4 GB. Ini harus tahu kalian orang IT itu. Nanti jangan bingung sendiri ketika kerja punya storage besar di formatnya FAT32. Terus yang namanya dunia kerja, filenya nggak kayak file-file laptop kalian yang kecil-kecil. Filenya itu besar-besar. Kadang hasil dump database aja sampai 6 GB gitu kan. Saya ngedump si Adin itu loh, datanya 11 GB .sql gitu. Bayangin aja, .sql besarnya 11 GB gitu. Satu file gitu. Satu. Itu kalau di copy terus paste ke hard disk yang FAT32 itu tidak akan bisa masuk. Padahal misalkan saya punya nih hard disknya ukurannya 5 tera ini. Harusnya kan untuk menampung file yang ukurannya 5 GB, harusnya kan mampu kan? Tapi karena formatnya ini hard disknya itu FAT32, ini nggak bisa nampung. Pernah ngalami? Nah itulah pentingnya ikut kuliah, jadi tercerahkan. Contoh, ada lagi misalkan kalian punya inilah yang ngegame lah pakai Steam misalkan kan. Terus ada hard disk tambahan, kan hard disk tambahannya biasanya format pakainya FAT32. Itu direktori Steam-nya ditaruh di situ. Ternyata ketika kalian download game itu ada file game yang kan game kan gede-gede kan, kadang kan ada satu filenya itu ada yang sampai 6 GB. Nggak bakal bisa diinstal itu game. Jangan salahkan Steam-nya. Saya membaca di komen ada yang ya karena nggak tahu ya nyalahin. Kayaknya itu ya masalah file system kayaknya. Kasihan developernya udah bikin bagus-bagus disalah-salahin gitu kan. Nah, ini penting ini. Tapi kalau flash disk kecil itu ya pakai FAT32 enggak masalah kalau misalkan hanya untuk menyimpan data-data kecil. Makanya disesuaikan kebutuhan. Kalau kecil-kecil ya pakai FAT32 enggak masalah. Tapi kalau kedepannya ada yang mau besar ya pakai yang lain. Jadi kalau FAT32 ini, yang FAT32 itu nanti bisa dipakai di ini Windows, Mac sama Linux. Jadi kalau kalian mau misalkan ada flash disk nih, satu flash disk terus kalian punya 3 laptop, kan kaya nih kan, nggak apa-apa kalau kaya kan punya 3 laptop itu kecil gitu kan. Satu Windows, satu Linux, satu Mac. Kalau saya kan pas-pasan, jadinya pakai virtual mas, kan pas-pasan nih. Cuma mampu beli Mac terus install virtual kan. Jadi saya nggak mampu beli laptop yang Windows, ya mampunya beli Mac, nah bikin virtual di sini. Tapi kalau yang kaya kan belinya kan banyak gitu kan. Nah,
Seandainya seperti itu, misalkan punya flash disk nih, punya flash disk, pengen bisa dipakai di giga laptop itu, ya jangan di format yang lain. Misalkan di format di Mac, nanti dia formatnya jadi AFS. Terus mau dibuka di Windows nggak bisa, nggak baca. Terus formatnya pakai apa yang lain nggak bisa. Jadi kalau pakai yang pengen terbaca di banyak tempat bisa pakai ini V32 karena dia terbaca di Windows, Mac dan Linux. Nah, tapi kalau saya seringnya pakai exFAT. Jadi SSD eksternal saya, hard disk eksternal, saya pakainya exFAT. exFAT ini bisa dipakai di Linux, Windows dan Mac. Tinggal colok langsung bisa kepake. Saya pernah ketemu temen di seminar, dia bawa 2 flash disk. Tak tanya, ngapain kok flash diskmu 2 digandel gitu, kayak gantungan kunci, flash disknya 2 dikasih besi gitu. Dia jawab, ini yang buat kalau misalkan saya mau ngopi file dari Windows, ini kalau yang buat ngopi file dari Mac. Loh kenapa dibedain? Kan beda partisinya ini. Nah tak unek-unek ke ora tega gitu kan. Meh keminter ki yo piye tapi oh ya. Biasanya kalau kita makin banyak tahu itu kalau ketemu orang yang dia langsung naik dulu ya. Kita males sebenarnya. Tapi saya langsung nunjukkan waktu itu. Kan saya punya bahasa satu kan. Enggak pakai Mac. Colok seret. Nyah, copy. Lo kan punya Mac. Memang bisa di copy di laptopmu, coba dulu. Tackless do more. Nah, kayak gitu. Itu pentingnya tahu. Nih, jadi file system kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini juga kaitannya terkait kalau misalkan kita mau bikin disk imaging. Kita mau bikin image itu misalkan mau acquisition nih, kan ada tahapan akuisisi kan kalau misalnya forensik kan. Ini kan harus di cloning. Nah, itu harus tahu juga file systemnya apa. Biar pas nantinya. Berikutnya ada NTFS. Nah, NTFS ini juga Windows. Basisnya Windows. Nah, NTFS cuma bisa terbaca di Windows ini kalau NTFS. Tapi kalau misalkan beberapa Linux itu udah bisa membaca NTFS. Tapi biasanya tidak optimal. Kalau saya memang seringnya ya pakai exFAT tadi itu. Kalau ini emang yang namanya Microsoft dia kan closed source. Jadi dia desain sesuatu ya tujuannya untuk produknya dia kan. Nah, ketika produknya Microsoft itu bisa dibaca di perangkat open source, berarti yang bikin kan drivernya kan yang bikin komunitas. Yang namanya yang bikin komunitas itu biasanya ketemunya ada kekurangan atau apa itu biasanya kayak gitu. Ini kalau spesifikasinya NTFS, nah ini bisa nampung size lebih besar ya. Sampai 256 tera. Terus ada HFS Plus. Ini Hierarchical File System. Ini file sistemnya Mac yang lama. Karena Mac juga udah ada pengembangan. Ini ibarat kalau misalkan di Windows kan dari FAT ke NTFS. Kalau yang Mac itu berarti dari HFS Plus ke namanya nanti ada APFS. Nah, ini jadi kalau misalkan Mac OS yang versi 10 ke bawah itu pakai AFS biasanya. Maksimum volumenya cuma 2 tera. Kecil ini. Nah, nanti ada yang baru ini APFS, Apple File System. Ini juga Mac. Kalau Apple yang sekarang itu pakainya file system ini APFS. Nah, kelebihannya file systemnya Mac itu kalau saya baca-baca ya, karena saya jujur aja baru baca, belum pernah forensik sendirian. Karena saya kerjaannya bukan di bidang forensik. Kebetulan tahu dan kebetulan seneng ngoprek aja gitu kan. Kalau saya baca-baca itu kalau di Mac itu di forensik lebih susah. Makanya kalian pernah dengar nggak pemerintah Amerika itu sampai ngelobi Apple untuk membuka kunci apanya itu biar bisa dibongkar. Waktu itu ada ya sarang teroris lah gampangnya. Ternyata perangkatnya pakai Mac. Ada Apple-nya juga. Nah itu FBI itu nggak bisa membongkar file sistemnya itu, mau di forensik nggak bisa. Yang bisa harus kerjasama sama Apple.
Nah waktu itu Apple-nya nolak, nggak mau ngasih kuncinya. Ya, endingnya gelut dewe itu. Padahal Apple juga produknya Amerika gitu kan. Tapi nggak mau nurut sama perintahnya. Karena dia kalau misalkan dia ngasih kunci itu, otomatis kepercayaan orang pakai Mac akan hilang. Karena dengan semudah itu ngasih proteksi keamanannya. Itu hanya masalah file system aja itu. Sampai segitunya. Itu dulu salah satu alasan ya mungkin kenapa akhirnya pabriknya Apple juga pindah dari Amerika ke Cina. Sekarang juga sama aja. Nggak usah terlalu dalam bahas itu, nanti jadi bahas geopolitik nanti. Nah, terus ada Extended File System (EXT). Nah, kalau yang pakai Linux itu defaultnya biasanya pakai ini EXT. Jadi kalau kalian install Linux itu partisinya biasanya bentuknya pakai extended file (EXT). EXT yang versi tertinggi adalah EXT 4. Jadi Linux apapun ya saat ini rata-rata pakai EXT. Linux yang sering dipakai contohnya Ubuntu itu juga default file sistemnya adalah extended file. Nah, EXT ini itu tidak cuma di Linux yang untuk PC ataupun laptop. Kalian kan kemana-mana bawa Linux kan, kalau yang bukan produknya Apple. Android kan, Android itu Linux kan. Nah, pernah ngecek file sistemnya nggak? Nah, file sistemnya ya kalau nggak EXT 2, EXT 3 ya EXT 4 pasti. Tuh, itu penggunaan file system ya. Nah, ada file system lain namanya XFC. Nah, XFC ini dibikin oleh ini Silicon Graphics. Nah, biasanya ini cuma support di Linux, khususnya untuk distribusinya Red Hat, CentOS, terus apa namanya Rocky Linux, Alma Linux itu juga XFC bisa. Tapi bukan berarti Linux pakai extended 4 tidak bisa ya. Jadi intinya ada desain sendiri-sendiri. Jadi misalkan di sini kan ada CentOS, bukan berarti CentOS nggak bisa ini. Tapi ini didesain khusus untuk CentOS, kurang lebih seperti itu. Jadi peruntukan file system itu biasanya dibuat ada tujuannya tertentu. Nangkep ya? Ada UFS. UFS itu Unique File System. UFS ini juga bisa dipakai di NetBSD, pokoknya yang berbasisnya OpenBSD, FreeBSD. Nah, itu bisa pakai UFS. Nah, Apple kenapa bisa bahasa ini? Karena Apple itu dikembangkan dari Unix sebenarnya. Kan ada Linux, ada Unix gitu kan. Nah, kalau macOS itu kiblatnya ke Unix. Makanya ada beberapa perintah Linux yang di sini, perintah Unix di sini jalan. Saya nggak bahas itu terlalu jauh karena itu nanti masuknya ke mata kuliah PTI, Pengantar Teknologi Informasi. Ada lagi ZFS. Nah, kalau ZFS ini dia yang desain namanya Sun Microsystem. Dulu ada perusahaan namanya Sun Microsystem, dia pengembang Solaris. OS namanya Solaris. Java juga dikembangkan oleh Sun Microsystem dulunya. MySQL itu juga dulunya pengembangnya Sun Microsystem. VirtualBox itu juga dulunya pengembangnya Sun Microsystem. Terus Sun Microsystem dibeli sama Oracle. Makanya kalau install VirtualBox logonya yang muncul Oracle sekarang. MySQL juga punyanya Oracle. Tuh. Itu kurang lebih terkait dengan file system. Ada pertanyaan? Cukup informatif ya. Nah, nanti pulang dicek-cek lah laptopnya pakai file system apa, Androidnya pakai file system apa gitu kan, dicek-cek gitu kan. Barangkali minggu depan saya sidak gitu kan, file systemmu apa gitu kan. Jadi dicek-cek biar tahu. Jangan sampai kita orang IT saat ditanya file system, HP-mu apa gitu. Apa ya. Bisa dicek, itu ada caranya. Bisa lewat konsolnya bisa. Kalau di laptop kan konsol di Windows bisa pakai command prompt. Di Linux atau Apple bisa pakai terminal. Android juga bisa. Diinstal apa?
Termuk, bener. Jadi di Android bisa diinstal aplikasi namanya Termuk, itu terminal emulatornya Android. Nanti di situ kalian bisa jalanin perintah-perintah Linux di situ. Bisa df spasi -h atau lsbk atau apa kayak gitu untuk mengecek file sistemnya. Yang penting jangan salah perintah, nanti remuk Androidmu. Jadi salah perintah rusak sistemnya itu kan. Jadi tanyanya ke ChatGPT aja, itu informasinya lumayan valid lah. Kalau ke Google kadang kalau salah klik bisa ketemunya informasi yang menyesatkan gitu betul. Tapi kalau saya setelah ada ChatGPT, DeepSeek kayak itu, saya rasa saya tes itu informasinya lebih aman lah kalau untuk terkait dengan teknis ya. Tapi kalau yang terkait dengan berita itu agak hati-hati. Karena ChatGPT itu dia bisa menelan berita hoax sebenarnya. Misalkan ini di sini kan ada nama misalkan Pak siapa ya, Pak Purtin lah misalkan, Pak Purtin. Nah, Pak Purtin ini sebenarnya orang baik-baik misalkan. Nah, terus saya pengen bikin dia jelek, gampang. Misalkan saya punya channel berita banyak, sosmed banyak, saya bikin berita hoax di situ, informasi jelek tentang Purtin. Saat itu juga, jebret. Tapi harus serentak di jam, menit dan detik itu. Kan pakai robot kan bisa itu. Ya kan? Biar semuanya datanya sama kan bisa pakai robot tuh biar waktunya sama gitu kan. Nah, setelah itu yang namanya algoritmanya ChatGPT yang pakai LLM itu ya. Itu dia akan menelannya kan informasinya kan dari internet kan. Misalkan kamu nulis Pak Purtin itu jadi presiden ijazahnya palsu. Nah, tapi di 1000 artikel, 1000 akun sosmed, 1000 apa sekian. Itu tiba-tiba, nah kalau setelah itu saya buka di ChatGPT. Apakah ijazah Pak Purtin itu palsu? Nah, ChatGPT akan nyari ke internet. Dia akan jawab, iya. Ijazahnya Pak Purtin palsu. Terus buktinya gini. Nah, itu ChatGPT itu ya sebenarnya itu googling tapi kita pakai cara yang lebih simpel. Jadi kan googling itu ChatGPT karena dia nyari ke internet. Jadi dia itu menyampaikan informasi dari informasi yang dia makan. Nah, kalau dia makan racun, ya kamu dikasih racun. Nangkep? Nah, nanti sebenarnya bahaya ini kalau kalian main politik bahaya. Kalau masa pemilu itu kan, nah pengen bikin jelek siapa itu bisa itu. Kalau kalian bisa nembak berita apa banyak ya, yang banyak ya. Habis itu kalau misalkan kita bikin berita hoax untuk ke salah satu figur itu kan. Oh, ini disclaimer dulu ya. Ini saya nggak ngajari elek ya. Ini contoh karena ini secara logik bisa terjadi. Karena yang namanya AI ChatGPT itu dia memberikan informasi berdasarkan apa dia telan. Informasinya adalah informasi yang publik di internet. Jadi misalkan saya mau menembak figur si A. Saya sebar berita yang jelek-jelek misalkan ya kayak tadi contohnya ya. Si A ijazahnya palsu, sebanyak mungkin. Habis itu saya tanya ChatGPT, apakah Pak Purtin nggak ini ijazahnya palsu? ChatGPT akan jawab kan, ya ini ijazahnya palsu. Kita screenshot. Nah, habis itu kita posting. Berdasarkan informasi dari ChatGPT. Nah, ini menurut AI yang biasanya valid, nah gitu kan. ChatGPT kan biasanya valid kan? Ini adalah palsu. Iya enggak? Nah, ini saya nggak ngajarin ya, jangan dicoba ya. Karena ini logik aja. Saya mempelajari logikanya ChatGPT bekerja soalnya. Kamu soalnya bisa ngasih informasi palsu ke dia soalnya. Misalkan 1 + 1 kan dia akan jawab 2. Kamu bilang aja salah. Salah. Intinya kamu harus bisa berdebat secara teknis ke dia, berikan informasi. Nah, informasi itu URL atau apa di internet. Menurut ini palsu, menurut ini palsu. Kamu debat sama dia sampai menang itu bisa. Dia nanti akan terima kasih endingnya. Terima kasih. Makanya ChatGPT kalau kalian searchingnya pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda atau apa itu dia kan di sana nggak ada informasi. Yang bahaya kalau ada yang ngasih informasi palsu dengan bahasa lokal ke situ. Nangkep? Nah, jadi kalau kalian ngasih informasi palsu ke ChatGPT pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu agak susah. Karena apa?
dia udah punya database yang jutaan di luar sana. Tapi kalau bahasa ngapak gitu lah misalkan, bahasa Tegal, dia nggak punya. Kamu bisa debat pakai ChatGPT, ayo kita ngomong pakai bahasa Tegal gitu kan. Ntar jebret, dia mulai silahkan. Kamu masukkan informasi palsu ke dia. Yang kasihan nanti kalau ada orang Tegal tanya pakai bahasanya mereka, ketemunya informasi palsu. Nah, lu bisa coba aja, misalnya pakai bahasa Arab aja dilayani bahasa Arab kok. Beneran. Itu gitu, dia itu hanya menampung informasi lalu menyampaikan informasi. Cuman orang Indonesia mikirnya ChatGPT itu 100% valid. Bahkan saya paling sebel kalau ada mahasiswa gini debat sama saya, menurut ChatGPT gini Pak, ini. Itu kan jadi dia nampilkan skrip dari ChatGPT, tapi ChatGPT itu kayaknya ngambil resource yang salah dan hasil kerjaan dia salah. Makanya itu kan topik skripsi ya. Skripsinya nggak running. Udah saya bilang itu salah. Dia maksa. Menurut ChatGPT bener Pak. Ya udah kamu ikut aja, minta bimbingan sama ChatGPT aja, jangan bimbing saya gitu kan. Ngeyel. Nah, itu kasihan itu. Jadi hati-hati, ChatGPT itu memang hanya untuk membantu kita mencari informasi lebih cepat. Tapi jangan dikira itu selalu benar. Kalau ChatGPT menelan racun ya akan memberi kalian racun. ChatGPT itu hanya memberikan apa yang dia terima. Ya contohnya tadi kalau kalian mau bikin data hoax itu pun ya bisa. Nah ini kalau kalian nanti kan 2029 kan pemilu. Nah kalian bisa buka jasa itu. Jasa serangan ke parpol tertentu itu kan bisa itu kan. Karena orang sekarang kan nyari informasinya udah nggak googling GPT, dan GPT jawabnya seperti ngobrol, disangkanya bener. Itu bahaya menurut saya. Jadi untuk sebagian orang yang kritis ya melihat itu bahaya Mas. Bahkan saya mikir bahaya itu sampai sana untuk nyerang orang gitu loh. Oke itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini udah jam berapa ini? Jam 5:30. Oke, sebenarnya masih ada satu slide lagi, tapi saya rasa jamnya udah nggak cukup. Jadi nanti kalian baca sendiri aja. Kalau yang ini memang harus saya sampaikan karena nantinya ketika kita praktek akan ketemu file system.